Sup, orang-orang yang beriman, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Ya, walaupun WA kalian cuma dibaca doang sama dia, tetap semangat aja cuy. Kali ini kita bakal nonton film yang berjudul Yes, God, Yes. Waduh, dari judulnya aja udah pada ngebuat bulu kuduk kalian pada berdiri ya. Film ini sendiri rilis tahun 2019 guys, tapi cuma di Amerika doang. Nah, baru disebarluaskan di tahun 2020. Oke lah, karena kalian udah pada siap nih, pada mojok, langsung aja. Pemeran utama di film ini adalah seorang gadis yang bernama Elise. Gue mohon maaf nih kalau nanti bakal kelibet ngomongnya jadi Elise. Nah, si Elise ini tuh sekolah di sekolah SMA Katolik. Jadi adab dan peraturannya tuh lebih ketat ya. Di sini kita bisa lihat cuy, ada ibu guru yang bawa-bawa penggaris buat ngukur rok murid-muridnya. Jadi supaya murid-muridnya tuh tetap sopan dan santuy. Lanjut. Waktu di kelas, si Elise ini tuh lagi ada pelajaran biologi cuy. Pas banget dah ngebahas tentang reproduksi. Di kelas ini sih Elise cuma senyum-senyum manis aja cuy. Singkat cerita, Elise udah di rumah nih. Dia pun main AOL grup chat gitu cuy. Jadi ini walaupun film tahun 2020, tapi setting waktunya tuh di tahun 2000-an awal deh kayaknya ya. Lanjut, tiba-tiba ada anonimus yoi, atau orang gak terkenal gitulah, ngirim fotonya tuh foto tidak senonoh gitu ke akun AOL-nya si Elise. Elise pun penasaran, karena dia ngebuka itu pesannya. Pas dia buka, astagfirullah, isinya gambar begituan cuy. Elise pun kaget. Tapi dia buka lagi. Si Anonymous pun mengirimkan foto lanjutan cuy. Elise pun spontan mengikuti foto itu. Elise pun pelan-pelan mencoba, merogoh, meraba, dan menjelajahi bagiannya. Sampailah tiba-tiba dia dikejutkan sama ibunya untuk makan malam. Pas di sekolah, Elise pun melakukan pengakuan dosa sama si pendeta yang juga jadi gurunya cuy. Dia pun minta maaf karena ngelawan orang tua, lupa ngasih makan anjing. Tapi pas dia mau melakukan pengakuan karena dia mencolek-colek, dia pun tidak jadi mengakui ke gurunya cuy. Singkat cerita, Elise dan teman-teman sekolahnya tuh lagi mau camping gitulah. Nah, di sini dia ketemu sama senior atau kakak pembimbingnya lah, namanya Chris. Di sini dia langsung sakne gitulah ngelihat bulu-bulunya Chris yang lebat. Waduh, dari sini kita bisa tahu nih kalau si Elise itu tuh fetis sama yang berbulu cuy. Singkat cerita, mereka dibagi tuh dalam beberapa kelompok secara acak. Dan mantepnya, Elise satu kelompok sama Babang Chris cuy. Waduh. Lanjut, pas mereka lagi ngambil makanan, si Elise pun gak sengaja disamperin sama Babang Chris. Dan lagi-lagi matanya Elise cuma tertuju dan fokus pada satu titik, yaitu bulu-bulunya Babang Chris. Aduh, seneng. Pas malam harinya, Elise kan lagi main HP tuh. Jadi dia gak sengaja coy, ngegeterin HP-nya. Terus kok enak kata si Elise mah. Ya dia lanjutin dong. Sampai sudahlah. Singkat cerita, Elise pun ngelihat komputer nganggur nih. Nah, dia pun kepikiran buat main AOL lagi dong. Dia pun chattingan sama banyak anonimus cuy. Tapi, tahu gak sih lu, dia nih chattingan make komputernya si pendeta yang juga gurunya cuy. Singkat cerita, pendeta pun tahu dong. Dia pun nanya nih ke anak-anak yang lagi camping. Ini siapa nih yang pakai komputer bapak buat mesum, ha? Lanjut, pas Elise lagi ngepel, dia pun ngeliat kakak seniornya yang lagi melakukan tindakan yang dapat membuat karena apa, bagaimana, dan demikian pada teman cowoknya sendiri. Bukan yang ngelaporin ke gurunya, si Elise malah mainan gagang pel gak tuh. Dia tuh genggam erat-erat gagang pelnya, terus dia jepit di antara pahanya, dan terjadilah. Asoy bener lu Lis. Tapi dia akhirnya nyeritain ke temennya kalau kakak seniornya itu yang di depan mereka seperti malaikat gitu ya, senyum, baik hati, ternyata melakukan pengencerotan juga di balik mereka. Tapi temennya tuh gak percaya karena belakangan si Elise ini tuh suka bohong. Dan si kakaknya pun emang kelihatan baik banget cuy. Jadi temennya ini gak mungkin lah mikir kalau si kakaknya itu melakukan begituan sama temennya. Lanjut,
Pas si Elis lagi bersih-bersih dapur, si Elis ini nggak sengaja ngelihat gurunya lagi main komputer. Terus dia ngumpet dong, karena takut ketahuan kalau dia lagi ada di sekitar ruang gurunya. Pas si Elis ngumpet, ternyata gurunya nih malah buka bokep cuy. Aduh. Setelah dia amatin, dia resapin, dan gurunya pun mengeluarkan pedangnya. Jahat. Elis pun kaget setengah mati cuy. Ya iyalah, gue juga kaget gak lu. Si pak guru yang jadi pendeta buat anak-anaknya yang lain tuh, tahu-taunya doyan nonton juga gak tuh? Elis pun masih gak percaya dengan apa yang dia lihat. Pas dia lagi jalan sendirian, dia ketemulah sama Babang Kris. Babang pun nanya, "Elis, kamu kenapa gitu kan? Kok mukanya jelek? Ada yang mau diceritain gak?" Elis pun yang udah dari awal gergetan sama bulunya Babang pun udah tidak tertahan lagi cuy. Jadi dia langsung aja tuh nyosor si Babang Kris. Babang Kris pun menikmati beberapa saat gitu ya. Tapi dia akhirnya melepaskan si Kris karena dia takut kenapa-napa. Wadaw, ya Allah. Pas malam harinya, Elis pun udah gak tahan dengan orang-orang yang di sana. Karena dia mikir, wah semuanya munafik nih kan. Si kakak seniornya ternyata ngisep temennya. Pak gurunya juga malah doyan main pedang. Akhirnya dia pun kabur mengikuti arah mata angin cuy. Dan terdamparlah dia di sebuah bar. Dia pun gak make basa-basi, langsung mesen bir 1 botol cuy. Dia pun langsung minum itu birnya tanpa baca bismillah. Di sini pun dia nemu orang yang bisa jadi tempat curhat lah. Singkat cerita, akhirnya Elis pun dianterin lah ke tempatnya. Dan keesokannya, Elis pun udah lebih bahagia cuy. Dia udah mulai lebih senyum dan menerima kenyataannya lah. Singkat cerita, pas Elis udah di rumah, dia pun udah lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya cuy. Dia pun pakai komputernya nih buat nyari tahu tentang kampus impiannya. Jadi bukan pakai chattingan jorok lagi lah. Nice. Pas di sekolah, kayak biasa tuh dia pun melakukan pengakuan dosa sama pak guru. Awalnya dia cuma minta maaf lah sama dosa-dosa yang receh. Sampailah dia udah gak tahan nih buat ngebuka semuanya. Akhirnya dia minta maaf tuh dengan apa yang dia lihat kemarin. Dia pun belak-belakan cerita ke pak guru kalau kemarin dia ngeliat orang lagi ngencrot di semak-semak. Terus dia lihat orang lagi nonton bokep. Dan si Elis pun menjelaskan bokep apa yang dia tonton. Muka pak guru pun langsung berubah cuy. Singkat cerita, pas dia pulang ke rumah, si Elis malah nonton bokep anjir, mana pakai vibrator lagi. Dan cerita pun tamat. Jadi ujungnya si Elis mah kagak tobat ya, malah makin parah. Begini amat ya filmnya ya. Film ini menarik sih. Jadi semua orang tuh emang bener-bener ya, semua orang tuh emang punya rahasianya masing-masing gitu ya. Jadi daripada ngecengin atau menjelek-jelekan gitu ya, kenapa gak saling menghormati aja gitu dan saling support buat jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Gue sih kaget lu asli lu pas ngeliat si gurunya gitu yang tampil baik di depan muridnya tiba-tiba di belakangnya. Aduh. Tapi overall sih asik sih filmnya sih. Terus ya mukanya Elis nih asli mukanya muka-muka familiar banget cuy, kayak siapa gitu ya. Buat yang tahu tulis di kolom komentar dong. Oh iya, kalau lu ada saran gitu next videonya bakal bahas film apa, tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu lu ada rekomendasi film yang wadaw gitu kan. Nanti kan bisa kita bahas, kita nonton rame-rame gitu kan. Ya udah ya, sekian dulu aja ya video kali ini ya. Gue cabut dulu, jangan lupa subscribe dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye-bye.